Terima kasih Saudara Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman yang mengikuti webinar ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran anda. Kami dari Malay Heritage Foundation ataupun Yayasan Warisan Melayu Istana Kampung Glam sangat mengalu-alukan penyertaan anda dalam program ini. Ini adalah kali ke-7 saya memberi kuliah bulan Julai. Setiap bulan kita sudah mengaturkan topik-topik kuliah yang berbagai, dan malam ini kita akan sama-sama menelusuri sebuah topik yang tidak asing juga bagi kita, persoalan kecendekiawanan yang terpapar terkandung dalam kesusastraan Melayu moden. Teman-teman, saudara-saudari, izinkan saya berbagi slide jadi mempermudahkan perbincangan kita malam ini. Baik. Okey, dapat ya Fadli? Ya. Dapat. Okey, baik. Saya mulakan. Judulnya Sastra Melayu Kecendekiawan dan berseni kata. Kecendekiawan artinya cendekia ya, cendekia atau keintelektualan lah kalau mau kita bicarakan. Ya. Berseni kata yang ini cendekia yang masuk dalam ranah kata. Ya, kata itu sangat penting dan kata itu disenikan, ya, gagasan idea disenikan, diberikan sentuhan estetis, ya, maka terjadilah kesusastraan. Kalau kita tahu tentang makna kesusastraan itu sendiri, ya, ke dan an pastinya adalah imbuhan awalan dan akhiran, ya. Su, ya, itu adalah tempelan yang berarti indah dalam bahasa Jawa. Sastra adalah satu bentuk yang mengajar, ya. Jadi bentuk yang mengajar, bentuk yang bermanfaat, ya, di adun dan diberikan dalam bentuk yang indah, ya, dan itulah maksud dari awal kesusastraan. Dalam Melayu, selain kesusastraan juga dipakai ke kata persuratan, ya. Juga sebelumnya itu ada disebut sebagai karang-karangan dan berbagai-bagai lagi. Baik, dalam hal semantik itu bukan yang mau saya bicarakan malam ini, ya, tapi yang saya mau bicarakan mengkaitkan persoalan kesusastraan Melayu dengan tradisi keintelektualan Melayu. Ya. Saya mulai dengan tukilan dari Usman Awang dan A. Samad Said. Mereka ini sebenarnya nulis waktu itu di Singapura sebenarnya. Ya, waktu mereka tahun 50-an, ya, masih berada di Singapura, bekerja di Utusan Melayu dan menulis sedemikian. Kesusastraan bukanlah taman bunga, tempat orang sesekali datang berehat-rehat menghirup udara segar dalam masa lapangnya. Kesusastraan ialah rumah dan kehidupan manusia yang berombak dan bergelombang dengan denyut nafas dan denyut jantung. Tidak saja manusia mempunyai tujuan dalam hidupnya, sastra pun mempunyai tujuan. Jika manusia hidup mempunyai tujuan yang diterimanya sebagai suatu tugas, begitulah juga kesusastraan, ya, yang mempunyai tujuan, kewajipan yang disebut sebagai tema dan tugas sastra. Ini saya mau kaitkan dengan persoalan kecendekiawan itu dalam kesusastraan. Sastra bukanlah hanya sastra semata, tidak pernah seperti itu. Khasnya dalam tradisi kita. Tapi sastra ialah alat untuk mencapai tujuan. Mempertajam pandangan manusia terhadap hidupnya, mempertinggi kesedaran dan memperkaya jiwa yang keseluruhannya mempertinggi tingkat peradaban manusia. Kurang lebih teman-teman, selalu kalau kita dengar perkataan sastra, kita fikir itu adalah sesuatu yang awang-awangan, ya, indah dan berseri, ya. Entah berantah, ya pasti itu adalah salah satu juga ciri-ciri sastra. Namun sastra juga itu pun lebih dari itu. Ya. Sastra juga lebih dari itu dalam pengertian sastra sebagai dokumen kebudayaan, ya, sepanjang tradisi pemikiran, tradisi kesusastraan kita telah memainkan peranan, ya, sebagai dokumen kebudayaan
yang melafazkan, ya, cita rasa, hati budi, orientasi pemikiran, orientasi keagamaan, ya, yang terkandung dalam sastra diungkapkan dalam bentuk bertulis atau dalam bentuk lisan lah, ya, dan itu sangat-sangat memberi imbuhan besar kepada peradaban Melayu, ya. Makanya kalau orang kata kesusastraan Melayu tidak banyak menghasilkan contoh artifak-artifak sejarah yang fizik, ya, bangunan, ya, dan sebagainya. Tapi salah satu ciri kesusastraan kebudayaan Melayu, peradaban Melayu adalah menghasilkan budaya bertulis, ya, budaya bersastra yang tersebar, ya, dari Aceh sampailah ke Papua sebenarnya. Teks Melayu itu sendiri, ya, bukan saja bahasa Melayu, ya, sebagai lingua franca di Nusantara, tapi juga teks Melayu, ya, maknanya teks yang ditulis dalam aksara Jawi itu boleh diketemukan dari ujung Aceh, diketemukan sampai ke pantai Papua, ya. Malahan kalau boleh diperpanjangkan, ya, ruang lingkup peredaran teks Nusantara, Sri Lanka juga pada abad ke-19 telah menyaksikan, ya, satu perkembangan percetakan dan penulisan Melayu pada abad ke-19, ya, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, kita masuk kepada persoalan takrifan di sini, ya, untuk membingkaikan perbincangan saya malam ini, memudahkan bahawa sastra Melayu yang dimaksudkan itu merangkumi penulis, ya, ataupun boleh disebut sebagai karyawan. Ini dalam bahasa Malaysia selalu dipakai karyawan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu karyawan itu mungkin pekerja, ya. Kalau di sini pula karyawan selalunya direferensi sebagai profesional, ya. Apapun, ya, orang yang berkarya, karyawan, pengkritik, ya, iaitu orang yang menghasilkan sorotan, kritikan karya dan sebagainya, itu dalam wacana, dan penerbitan, ya, iaitu pembukuan, penyuntian, termasuk pemasarannya itu, ya. Jadi ekologi sastra itu harus terangkum ini, ya. Kalau sekadar penulis tak mungkin, ya, sebab kita kata tradisi penulisan, tradisi sastra harus mengambil kira hal ini. Yang apabila disebut tentang maksud berseni itu adalah kemampuan mengungkap dengan kefasihan, ya, eloquent, ya. Dengan eloquent yang tersendiri mempunyai poetika dan estetika, termasuk kedalaman isi yang kuat pasti. Kadang-kadang bahasa yang tinggi melangit saja tidak cukup kalau maknanya kontang, itu perlukan kedalaman isi serta dapat jana imajinasi alternatif dan visi baru, ya. Jadi bila kita rangkumkan berseni kata, ia memerlukan ketukangan, estetik dan kematangan. Kalau boleh ditambah situ kematangan pemikiran, ya, itu sangat penting, ya. Jadi ini contoh daripada Profesor Iwa Abhali tentang tradisi sastra Melayu moden, itu mungkin teman-teman boleh rujuk. Baik. Namun, estetis yang terkandung dalam metafora tradisional yang kita warisi, yang dekat dengan alam semula jadi dan aturan masyarakat yang masih organik pada waktu itu, iaitu masyarakat desa, ya, sudah berubah, ya. Jadi kita sekarang berdepan dengan satu sisi di mana proses pembangunan kita sudah jalan begitu rancak dan padat, sangat deras, tetapi ruang lingkup keestetikan, pengungkapan keestetikan kita masih lagi dalam bentuk ungkapan tradisional, kerana masih berkenaan dengan kampung halaman, berkenaan dengan masyarakat yang tradisional lah. Jadi di sini ada kesenjangan di situ, ya. Artinya mau saya pertegaskan di sini, setiap masyarakat yang sudah beralih dalam satu tingkat pembaharuan dan pembangunan harus melahirkan estetikanya sendiri. Ya, kita tidak boleh langsung, kita tak boleh hanya bergantung kepada estetika pada masyarakat yang terdahulu. Jadi perlu adanya penambahbaikan, kemasukan baru dan seterusnya. Ya, ini kita dah dapati bahawa dengan penempatan bandar, urbanisasi, ya,
gaya estetis kita belum dapat melafazkan dengan padu pada konteks yang baharu. Ini adalah satu cabaran. Ya, jadi pendapat saya mula dengan ini adalah persoalan ini yang harus kita fikirkan bersama. Ya. Jadi puitika kita belum jalan seiringan dengan pembangunan yang deras kita alur. Ya, sama juga dengan contoh pembangunan bahasa kita. Ya. Yakni pemodenan bahasa itu diperlukan apabila masyarakat makin laju dan deras dalam konteks kemajuan dan pembaharuan, pembangunan. Di bahasa pun harus ikut sama. Ya. Kita tak boleh contoh kita dah masuk ke sfera pembangunan cyber, tetapi bahasa kita masih tertakuk contohlah dalam bahasa zaman Zabah. Tidak, dah tak boleh lagi. Ya. Itu tidak memungkinkan. Ya. Dia tak berjalan seiring. Artinya dapat membawa pembaca kepada gerbang baru untuk melihat realitas dan mempertimbangkan apa yang lebih baik diusulkan dari yang sedia ada. Membaca dunia yang nyata untuk mengimajinasikan dunia yang lebih berguna. Ya. Jadi kalau kita baca Profesor Muhammad Haji Saleh, dia banyak menggali apa dipanggil putika Melayu. Putika Melayu. Tapi banyak yang beliau hasilkan itu dari ranah sastra klasik, sastra tradisional. Banyak. Pasti memberuntungkan kita. Beliau telah dapat menggali dan memaparkan kepada pembaca hari ini. Namun yang harus kita fikirkan juga, adakah hari ini estetika baru, puitika baru yang dihasilkan. Ya. Jadi kalau teman-teman cuba kita lihat, kita ada barisan penulis-penulis besar. Ini yang mau saya sebut di sini, sama ada di Malaysia atau di Singapura. Ya, pasti juga ada di Brunei, penulis Melayu, berbahasa Melayu di selatan Thailand dan pastinya di Riau, Sumatera. Jadi kalau kita perhatikan bahawa jago-jago besar dalam kesusastraan Melayu itu juga adalah orang yang mengusung suatu bahasa baru dalam pengertian pengungkapan baru untuk dilafazkan kepada khalayak. Satu. Kedua, gagasan pemikiran yang mereka tampilkan kepada pembaca. Itu yang tadi saya sebut Profesor Muhammad Haji Saleh dengan puitika sastra Melayu. Kita ada Harun Amir Rashid yang banyak menulis tentang puisi novel-novel sejarah. Kita ada Shannon Ahmad, pasti seorang penulis yang sangat berprolifik, banyak menulis tentang hal-hal persoalan kemasyarakatan, dan banyak menulis tentang esei-esei yang bertemakan kemanusiaan. Suri SN, kita sudah tahu antara jago awal dalam kesusastraan Melayu moden, hasil dan dunia puisi. Begitu juga kalau kita lihat dua penulis wanita, dua dari Malaysia dan satu di Singapura, iaitu Siti Zainon yang seorang profesor dalam pengajaran Melayu, juga banyak telah menghasilkan puisi, cerpen, dan kajian-kajian ilmiah berkenaan dengan kebudayaan Melayu. Zuinar Hasan pastinya banyak tema-tema kemasyarakatan, perlawanan sosial yang terkandung dalam karya beliau, tanpa disebut lagi sastrawan negara Malaysia Is Ahmad Said, terkenal dengan Salina. Begitu juga dari Singapura seorang profesor pengajar Melayu, Profesor Hadijah Rahmat, yang menulis puisi, menulis banyak kajian berkenaan dengan kesusastraan Melayu, dan juga kita ada di sini Musta'afin yang tertindas ditulis oleh, nama tu tak disebut di situ, adalah Azizi Haji Abdullah. Azizi Haji Abdullah menulis banyak novel, banyak cerpen, tapi ini adalah kumpulan refleksi esei-esei beliau tentang masyarakat terpinggir. Dan pastinya kita tahu tentang Pak Kasim Ahmad, seorang penyair, seorang pengkaji yang tekun, jadi malah pada satu ketika public intelektual lah, yang pernah tampil dalam sfera pemikiran Melayu. Jadi rata-rata teman-teman kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang sebenarnya barisan keintelektualan Melayu, kecendekiawanan Melayu itu banyak datang dari
ranah sastra. Nah, makanya agak menakjubkan sekiranya kalau orang itu mahu mengkaji sastra, mengkaji tentang pemikiran Melayu, pemikiran intelektual Melayu khasnya, ya, kalau tidak merujuk kepada bahan sastra ataupun penulis dari ranah sastra, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa timpang. Ya, itu pendirian saya. Ataupun sekadar menganggap bahawa para penulis kita ni adalah ini sastrawan saja. Dia tak ada kena-mengena dengan dunia intelektual. Itu saya rasa pun satu pendapat yang timpang dan malahan salah. Ya, jadi harus kita perbaiki di sini. Ya. Kadang-kadang kita menyambuti para sastrawan, kita sayang, kita unggulkan mereka, tapi bila hal tentang keintelektualan masyarakat, kita senyap, kita tak pernah merujuk kepada mereka. Itu yang disayangkan. Sebab, ya, contohnya, tak mungkin kita akan dapat bicara tentang pemikiran Melayu kalaulah contohnya kita tak pernah merujuk kepada sumbangan pemikiran yang telah dibuat oleh Harun Amir Rashid, Shannon Ahmad, Kasim Ahmad, Masudi SN dan lain-lain lagi. Ya, contoh. Ya. Begitu juga dengan penulis-penulis Singapura dan lain-lain. Jadi agak menarik. Ini dari pengalaman saya sendiri, kita setelah memisahkan, ya, kerana disebabkan dengan pengkhususan yang tegak, ya, kita telah memisahkan antara dunia sastra dengan dunia intelektual. Makanya harus kita perbaiki dikotomi ini. Kita harus perluruskan. Ya. Baik, cuba kita lihat juga kalau dari Singapura khasnya, ya, karya-karya. Contohlah, ya, kita nak bicarakan tentang keintelektualan Melayu di Singapura sebagai contoh. Tak mungkin saja kita hanya membicarakan tentang para penulis-penulis, ya, dari dunia akademik saja, ataupun para profesional Melayu yang telah membicarakan tentang hal-hal kemasyarakatan, ataupun ahli politik negarawan yang telah menyumbang kepada pembangunan Melayu. Ya, tidak mungkin itu saja. Ya, sebagaimana saya sebut, timpang malah kalau kita tidak merujuk kepada sastrawan Melayu. Ya. Jadi bila membicarakan, selagi saya pertegaskan, membicarakan tentang dunia keintelektualan Melayu, mau tidak mau kita harus menjenguk, melihat sumbangan para sastrawan kita. Sama ada kualitasnya itu tinggi, sederhana, rendah, itu yang harus kita perhalusi, harus kita cermati, dan dari situ kita membuat penilaian. Ya. Malahan saya berani mengatakan barometer melihat tentang tinggi, rendahnya, ya, mutu intelektualitas kita, kecendekiawan itu sebenarnya boleh kita lihat daripada ranah sastra. Ya. Jadi kalau kita nak lihat, ya, bagaimana kualitas pemikiran intelektual Melayu, cuba kita lihat ranah sastra. Baik, di sini kita tahulah, ya, saya dah tunjukkan ni karya-karya Singapura, saya rasa karya-karya penulis yang sudah lama berkecimpung, ya. Contohnya Pak Hamid Ismail, Jamal Tukimin, pastinya Cikgu Muhammad Latif dan Isa Kamari, ya. Johar Buang pasti, Cikgu Ma'ruf Saleh dan Jamal Ismail serta Puan Kamaria Buang. Ini anda tahu contoh, ya. Tak sempat saya nak kumpulkan semua. Ini contoh saja, ya, untuk kita mengatakan bahawa kalau mau tahu tentang the intellectual life of Singaporean Malays, izinkan saya bahasa Inggeris, ya, mau tidak mau kita harus menjenguk pada ranah sastra. Baik, teman-teman, jadi kalau kita perhatikan sini, kecendekiawan berseni itu dalam takrifan saya yang mau saya perkembangkan malam ini memiliki ciri-ciri berikut. Ya, ciri-cirinya adalah, ya, poetika dan politik tersulam dengan baik. Poetika itu, ya, sesuatu yang saya sebut tadi, kesenian itu. Ya. Politik itu bukan artinya politik parti politik, bukan. Politik itu adalah hubungan atau relasi kuasa. Ya. Apa jua berkenaan dengan hubungan, relasi kuasa, relasi antara kelompok dipanggil sebagai politics. Ya. Sebab dalam bahasa Inggeris ada perkataan politics, ya. Relation of power. Ya. Jadi politika dengan politik harus tersulam baik. Ya. Kalau kita permudahkan bahasanya, ya, keindahan bahasa dengan kedalaman pemikiran. Nah, itu maksudnya, ya, harus. Kemudian imagery atau pelambangan
ya, itu bukan sekadar hal-hal cantik tetapi mempunyai sisi resistensi, ya, sisi penyanggahan itu, ya. Kemudian bukan menyanggah saja tetapi terungkap dengan halus. Nah, itu yang sangat penting dipikirkan. Ya, dan kecendekiawan yang berseni ini tidak tersendat dengan lawanan daripada politik tadi, dipolitisasi. Maknanya terkosong dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang genting. Ya. Tak mungkinlah ya sastra kita boleh dianggap sebagai sebuah karya yang cemerlang dan baik kalau ceritanya sekadar cerita-cerita domestik, cerita-cerita tentang putus cinta tengah jalan, cinta monyet waktu remaja, ya, cerita hantu di belakang pintu, ya, cerita rindukan kampung yang sudah roboh. Ya. Kalau sekadar itu, saya rasa sekadar cerita-cerita saja. Ya. Tetapi di dalam suatu pemaparan cerita itu terkandung sebuah kritik sosial, terkandung mesej sosial. Itu, ya, ceritanya itu terkandung persoalan penyinggahan. Ya. Kemudian terkuat dalam gagasan universalisme, ya, maknanya karya-karya sastra yang baik dan cemerlang itu selalu ada sisi yang padat dengan gagasan kemanusiaan yang universal. Ya, apa itu? Ya, sebenarnya tidak asing daripada tradisi keagamaan kita. Ini persoalan-persoalan tentang martabat manusia, keserataraan manusia, maruah individu, ya, maruah kelompok, ya, kesamarataan, ya, cara berfikir yang rasional, yang aklia, ya, etos demokrasi, ya, menghormati relasi kuasa yang yang berbagai-bagai, ya, nilai manusiawi, dalam hubungan dalam sesama manusia dan kesejarahan yang mencerah. Ya. Banyak lagi lah boleh kita tu, ya, antara lain juga hormat kepada nyawa dan sebagainya. Ya. Baik, ini adalah gagasan-gagasan universal. Ya, di mana sastra kita mengadun dan menampilkan persoalan-persoalan. Ini sama dengan poin yang tadi, yang poin 2, tetapi saya nak tegaskan adanya keberanian moral intelektual. Ya, ya, ini moral intelektual ini adalah keberanian untuk berbicara di hadapan penguasa sambil menegur retorika kosong, licik dan jahat. Artinya para penulis kita di satu sisi, ya, mahu adanya keberanian, ya, di depan kuasa itu bukan pemerintah saja. Penguasa itu dalam pengertian, ya, kelompok yang sangat berpengaruh, ya, contoh golongan pemuda, ya, golongan agamawan, ya, golongan media mogul sebagai contoh, ya. Itu yang para penulis berani tampil untuk menyuarakan, ya, dan juga keberanian mereka untuk menegur benda-benda yang songsang dalam masyarakat, yang kosong, yang licik, yang jahat dan sebagainya. Ya. Apa yang penting, kecendekiawan berseni itu juga membekal imajinasi untuk memiliki empati. Ya, bukan saja simpati, empati. Ini rasa kebersamaan dengan keazaban yang telah dialami oleh manusia sebagai manusia untuk kemanusiaan yang lebih besar. Ya. Apapun kecendekiawan ini bukan benda yang muluk-muluk, ya, muluk-muluk tu grandios, awang-awangan, ya. Di dalam dalam pengertian salon, ya, dalam bahasa Indonesia, ya, salon untuk kedewa-dewaan, bukan itu, tetapi adanya kejelasan fokus baik dalam tema ataupun sasaran halayak, ya. Baik, cuba kita lihat di sini, saya mau kutip, ya, dari idea Christmas, ya, sastrawan pertama dari Malaysia yang mengatakan ini. Cara saya menulis mungkin ada bersamaan atau yang sesuai dengan teori-teori. Tetapi itu bukan pola pokoknya. Pokoknya ialah penyampaian perasaan dan fikiran yang ada gunanya untuk kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ini yang saya rasa dari Christmas, antara penjelasan. Saya selalu, ya, terpegun dengan esei-esei Christmas yang sangat jelas, ya, tetapi sangat padu dengan isi. Ya. Ini membawa kita pada persoalan kecendekiawan itu. Bila kita melahirkan perasaan, maka itu adalah proses kesenian yang menjadi asas estetika. Dan bila kita melahirkan isi, iaitu idea-idea yang jadi message, maka itu adalah proses intelektual. Begitu pada saya, artinya penyampaian perasaan dan fikiran itu berjalan serentak. Ya, tadi saya sebut
poetics and politics, ya. Jadi harus ada keindahan sebagai karya seni dan juga harus ada message, ya, kepaduan isi itu. Artinya penyampaian idea tentang manusia dan kemanusiaan, tentang rukun-rukun hidup, tentang nilai-nilai baik dan tidak baik, nilai-nilai suci agama, tentang sistem masyarakat dan sebagainya. Itu saya dasarkan kepada luahan perasaan dan fikiran secara seni dan intelektual. Dan dengan jujur, ya, saya sangat terpanggil, ya, untuk mengungkapkan kejedikiawan berseni kata hasil daripada pembacaan esei-esei daripada Christmas, Usman Awang, Shanun Ahmad, Rendra dan Pramudia. Ya, dari situ saya ungkapkan tema pembicaraan kita malam ini. Teman-teman, kalau kita lihat bahawa dalam sejarah kesusastraan Melayu semenjak awal abad ke-20, ya, ia telah menjadi sastra sebagai wadah penyaluran idea untuk kemajuan dan perubahan masyarakat. Dari awal, ya, sastra, contoh kalau kita tariklah, ya, lagi lama sedikit, ya, pada abad ke-19 di Singapura, ya, karya Munshi Abdullah itu sebagai satu contoh, ya. Walaupun agak menarik waktu Munshi menulis tahun 1830-an seterusnya, sambutannya nanti hanya 70 tahun kemudian. Ya, 70 tahun disambut dengan pada awal abad ke-20 karya-karya Melayu moden tampil. Jadi agak ya, masa 70 tahun itu belum ya, bila sudah dilakarkan dimulai oleh Munshi Abdullah belum tersambut dengan baik, ya. Tapi apapun awal abad ke-20, ya, sastra sudah menjadi wadah penyaluran idea, ya. Antaranya, ya, kalau boleh saya tunjukkan, ya, saya baru membaca, ini kadang dah lama juga saya baca tetapi baru saya olah balik untuk membuat kajian. Ini daripada Ahmad Rashid Talu, ya, novelnya Perangkat Hitam, ya. Agak menarik, terkenal dengan novelnya Yeka Salma, ya, sezaman dengan Syed Si Al-Hadi yang menulis hikayat Faridah Hanum di Singapura dan di Melaya bahasnya, ya. Dan kan kalau kita perhatikan, karya sastra itu menjadi wadah untuk menggerakkan idea, ya. Dan antara tampungan awal itu adalah surat khabar Melayu, ya. Cerita itu dikumpulkan dalam bentuk bersiri dalam akhbar, kemudian disatukan, dikompilasi dan menjadi novel, ya. Sastra sebagai pendidikan kebudayaan, kebahasaan dan kesenian itu sebenarnya malahan sastra sudah masuk dalam kurikulum pendidikan hari ini. Khasnya selepas negara-negara mendapat kemerdekaan, tergubal kurikulum sastra di sekolah dan di pusat pengajian tinggi, sastra sudah mendapat perhatian yang sebelumnya tidak pernah ada tampungan, ya. Kemudian sastra sebagai penyataan hadir dalam konteks pertarungan idea dari dalam dan dari luar. Ini sangat menarik bahawa sastra sebenarnya antara salah satu ungkapan manusia yang bergerak dalam konteks pertarungan idea, ya, apa yang dipanggil contestations of sides, ya, dalam bahasa Inggerisnya. Jadi sastra salah satunya itu, ya, dipertarungkan, ya. Jadi idea dipertarungkan dalam masyarakat dalam bentuk sastra, ya. Contoh, ya, orang seperti Shanun Ahmad, ya, menulis novel antara lain untuk digunakan mengkritik kuasa dominan pada zamannya, ya. Begitu juga dengan penulis lain, contohnya Azizi mempersoalkan dengan projek pembangunan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, ya. Begitu juga dengan contoh Isa Kamari, ya, menulis novel bersifat novel sejarah sepertinya Harun Ar-Rashid, ya, yang menulis sejarah dalam bentuk novel, ya. Di saat wacana sastra yang dominan tidak memberikan premium yang banyak ataupun premium yang baik, yang adil, yang saksama kepada versi sejarah kefahaman orang-orang Melayu, ya. Jadi artinya sastra digunakan untuk bertarung dalam bertarung idea dalam masyarakat. Baik. Ya, teman-teman, jadi kita lihat di sini mengapa sastra, ya, harus dibicarakan, ya. Maaf, ya, saya rasa kenapa pula ini
agak sukar ini ya. Ada sedikit masalah ya. Dia tak dapat ini. Okey, baik. Maaf ya, mengapa harus dibicarakan kecendekiawan pada sastra? Kenapa kita harus tempelkan sama? Cuba kita buat ya satu rentang waktu ya, kita lihat ya, highlights lah ya. Tradisi pesuratan yang datang dari pujangga, perawi, ulama dan tukang cerita rakyat itu sudah berlangsungan berabad lamanya. Akhirnya kesusastraan Melayu ya adalah hasil dari intelijensia yang lahir dari masyarakat. Ini intelijensia ini saya gunakan umum sekali, maknanya mereka yang hasil dari sekolah, ya sama di sekolah Melayu ke, sekolah Arab ke, ya sekolah Inggris ke, ya yang menulis dan menerbitkan untuk menggerakkan pesan, kritikan dan gagasan. Kita tahu itu. Dan setiap zamannya itu, setiap fasanya itu, ya, periodenya itu ada tokoh-tokoh yang tampil. Ya. Syekh Ladi, Ahmad Rashid Talud, 90-an, 20-an sampai 30-an. Isa Haji Muhammad, Kajai, Harun Amir Rashid. Ya, 40-an pula kita nampak Mustamid. Ini sekadar ya, saya taburan ini umum ya. Pasti kadang-kadang mereka menulis lebih awal, tapi saya beri umum saja. Ya. Samad Ismail, ya, Pel 50-an, pasti mereka ada menulis seterusnya ya, 60-an dan 70-an. Ya. 60-an kita lihat ya tokoh-tokoh seperti Christmas, Usman Awang, Hamzah Hussein, Masuri SN, Surahman Makassar sudah tampil. 70-an Samad Said. 80-an ya bergencatnya Syanon Ahmad, Azizi Haji Abdullah ya, dan pada 90-an yang muda-muda tampil Kamari, Fazal Terani, SM Zakir dan seterusnya ya. Jadi agak menarik ya untuk kalau kita menjejaki karya-karya ini. Pada masa yang sama juga kita menjejaki perkembangan keintelektualan, kecendekiaan Melayu. Ya. Jadi, kalau kita lihat sebagai periode zaman, sebagai contoh, latar, gelombang, idea dan kemunculan penulis, sastra Melayu sebelum perang. Ya, coba kita lihat. Ya, tema besarnya, reformisme dan nasionalisme. Ini kita lihatlah ya, karya-karya yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian, selepas perang, ya, tema besar adalah pembangunan ya dan renungan kembali ya, maknanya ya adanya suatu aspirasi untuk tampil bangun balik ya, bangun balik atau bangun yang baru ya, atau merenung kembali apa sebenarnya yang ada dan tak ada ya. Antara renungan kembali itu adalah kritikan terhadap feudalisme, itu sangat jelas itu ya, berbeza dengan karya-karya yang awal yang tidak menyebut tentang hal itu, tetapi pada 50, 60 dan 70-an terus adalah renungan kembali. Jadi kita dapat lihat ya, kritik terhadap ya, penguasa, sama ada penguasa feudal, penguasa golongan agamawan yang mendominan, penguasa kolonial pasti sudah, dan para pemodal yang tidak berpihak kepada pemodal kapitalis ya, yang tidak berpihak kepada rakyat terbanyak ya, ataupun keterabaian intelektual sendiri yang tidak mahu menoleh kepada masyarakat. Jadi kalau kita telusuri karya-karya dari Samad Ismail, Ahmad Bustaman, Christmas, Usman Awang, Samad Said, Masuri SN, Surahman Markasan, kita akan lihat di situ. Antara yang sangat besar adalah keberpihakan mereka terhadap golongan kecil. Dan ini sangat menarik kerana sastra Melayu itu sendiri ya lahir dari kelompok dan sanubari rakyat. Ya, jadi kita tidak pernah berdepan dengan satu jenis sastra yang borjuis lah. Ya, sastra dari kelompok atas yang bicara tentang estetikanya sendiri dan bicara tentang keperluan kelas mereka. Tidak ada. Ya. Rata-rata, sebagaimana yang disebut oleh Profesor Ismail Hussein, sastra Melayu moden sebenarnya adalah sastra yang lahir dari perut rakyat. Ini sangat mewarnai pada perkembangan kesusastraan Melayu. Ya. Jadi, kita harus lihat, untuk kita faham itu, kita harus lihat latar sosialnya. Golongan cerdik pandai Melayu yang datang dari latar rakyat biasa. Ini harus saya jelaskan tadi. Ya. Tapi tahap dan skop pengkaryaan mereka terkondisi pada
walaupun mereka datang dari kelas rakyat, ya, tapi apa yang kalau kita lihat, ya, cara mereka menulis, cara mereka berimajinasi, cara mereka memikirkan tentang isu, mau tidak mahu, ya, itu adalah apa disebut bergantung kepada banyak faktor, ya, ada contoh pendidikan mereka, pendedahan mereka, ya, ataupun gelombang idea yang masuk, ya, turun naik dalam masyarakat kita, ya. Jadi umumnya kalau kita lihat, ya, di kalangan penulis kita, betapa ada latar sosial yang sama, tetapi jalur pemikiran ada yang berbeza-beza. Ada yang bersifat seruan dan anjuran, maknanya menderu-deru, ya, kadang-kadang sangat berkhutbah untuk menggerakkan seruan dan anjuran. Kenapa? Itu adalah tingkat intelektualitas. Ada pula yang mampu membuat kritik sosial, ya. Tidak semestinya dia harus sekolah tinggi, tapi dia mempunyai kejelasan pemikiran untuk mencerna suatu fenomena. Sebagai contoh, saya beri 3 contoh. Ya. Satu, kita lihat seorang yang datang dari sekolah agama. Ya, namanya Christmas, sekolah agama, Tawalib School di Sumatera. Dari pendedahan beliau itu, kalau kita lihat kritikan beliau terhadap persoalan pembangunan, kepimpinan Melayu, persoalan kecenderungan keagamaan, ya, itu sangat tuntas, sangat baik. Nah, itu kerana apa? Punyai pendedahan itu, ya. Berbeza dengan Usman Awang sebagai contoh. Usman Awang sebenarnya seperti seorang autodidact, ya, ya. Tidak sekolah tinggi, ya, tetapi mempunyai kemampuan untuk mendiagnosa permasalahan masyarakat. Ya, antara yang paling menarik, ya, seawal dia bicara, ya, berkenaan dengan bagaimana, ya, kita melakukan persoalan pembangunan sekiranya visi pembangunan itu adalah melahirkan jutawan, ya, tetapi bukan pembangunan untuk rakyat pembangunan kepada rakyat terbanyak. Ya, jadi, ya, visi pembangunan yang dianjurkan oleh penguasa Melayu, ya, yang tidak disengani oleh Usman Awang, beliau mempersoalkan itu. Ya, kalau kita lihat latarnya dia tidak punya tidak punya pendidikan tinggi, tetapi mampu untuk melihat dengan tajam. Selain melihat tentang bagaimana persoalan perkauman digunakan, ditunggangi, ya, oleh kelompok tertentu untuk mengekalkan kekuasaan mereka. Ya. Ataupun ada karya yang para penulis kita yang menulis dengan ada kekuatan rakaman pribadi, ya, sebagai satu juga dokumentasi sosial. Ya, tetap tu, jadi maknanya ada macam-macam jalur, tinggal kita baca dan kenal pasti. Ya. Baik, jadi kita tanya di sini, bagaimana menilai kekuatan para penulis? Ya, ini boleh kita sama-sama fikirkan, ya, kerana hari ini kita bicara tentang kecendekiawan, pasti teman-teman bertanya, kalau gitu bagaimana ukur taranya? Ya. Satu, saya rasa kita lihat tentang imajinatifnya, ya, imajinatifnya dia berkarya, misi, ya, berdaya, keberdayaan, ya. Kemudian inti cerita, bagaimana, ya, naratif itu diperkembangkan, ditulis, ya. Kemudian bagaimana alat bahasanya disampaikan, dan kekuatannya. Ada penulis kekuatan bahasanya luar biasa daripada korpus tradisional, ya. Contohlah kita ambil dari tempat kita, Nur SI. Walaupun banyak orang keluh, ya, membaca puisi-puisi Nur SI, tetapi betapa kabur kita dapat lihat kekuatan bahasa itu. Ya. Cakupan daripada ekspresi-ekspresi itu sangat baik, ya, dikuasai oleh Nur SI. Begitu juga dengan penulis-penulis lain, pasti. Kemudian antara yang lain yang saya rasa sama pentingnya adalah penguasaan pada wacana semasa, diskursif. Ya. Ini kalau ada 4 ini, imajinasi, teknik pentulisan, bahasa yang baik, bahasa yang bukan saja puitis, tetapi bahasa yang ekspresif, ya, dan kekuatan wacana. Contohnya dia faham tentang persoalan pembangunan. Bagaimana seorang itu boleh menulis sebuah cerpen yang baik kalau dia tidak faham tentang persoalan pembangunan. Ini contoh saya mau ambil di sini,
cerpen oleh Afandi Hasan yang berjudul Angin dari Gunung. Ya. Itu adalah satu cerpen yang saya rasa baik dibicarakan tentang persoalan bagaimana ya, nasionalisme Melayu yang mengatakan mereka selalu berpihak pada rakyat. Ya. Sebenarnya kalau dipraktiskan oleh mereka yang mengujarkan itu, sebenarnya jauh api dari panggang lah kurang lebih. Ya. Ya ini retorika-retorika kosong ya, guru-guru ya dalam cerpen ini masuk ke dalam kampung menjadi pemodal kecil ya sebenarnya ya, bukan memajukan masyarakat luar bandar tetapi menunggangi ya demi kepentingan ekonomi mereka. Dari tulisan Fazal Tarani sebagai contoh persoalan-persoalan hak kemanusiaan tampil. Kalau dia tidak kuat dengan wacana itu, tidak mungkin dia dapat menghasilkan karya-karya yang bersifat tentang memperjuangkan hak kemanusiaan ya dan lain-lain lah ya boleh kita ambil sini. Jadi sastra sebenarnya tidak tunggal. Dia bukan saja sastra kita dia ni bahasanya cim lah, bahasanya bagus dia boleh jadi sastrawan. Bukan itu, tidak. Mau tidak mau sastra itu adalah orang yang boleh berfikir. Berfikir dengan jelas, ampuh dan substantif. Sastra pesada utama yang dipimpin penulis besar karyanya dalam kanon malah digunakan dalam pendidikan dan pengajian. Sastra popular yakni kesukaan ramai yang sering jadi telenovela dan lain-lain. Sastra kelompok terpinggir, ya, sastra alternatif, ya. Malah sastra boleh kita anggap sebagai medan pertarungan idea saya sebut tadi. Artinya kalau empat ini kita lihat adalah ya, jenis-jenis sastra yang sedang berkembang. Cuba kita fikirkan. Mana sastra ya, yang menjanjikan untuk menjadi pengungkapan kecendekiawan? Nah, ini menjadi ya, tanda tanya bagi mereka yang mengkaji tentang hal sastra. Tak semua karya sastra yang ada dalam pemerhatian kita mempunyai kualitas keintelektualan. Ya. Malahan makin lama makin mengendur. Ya. Dan itu agak membimbangkan. Ya. Baik, seterusnya di sini saya mau menyebut mengapa jalan sastra yang ditembuhi. Begini teman-teman, ya, kenapa para cendekiawan kita yang mula sebagai wartawan, yang mula sebagai agawan reformis, yang bermula sebagai pekerja biasa, kenapa mereka masuk dalam ranah sastra? Ataupun guru lah, guru masuk dalam ranah sastra dan menulis. Ada sebab-sebabnya. Mereka memilih jalan sastra sebab antara lain gerakan politik banyak hambatan, persaingan dan kawalan. Jadi tidak sebenarnya manusia-manusia yang mahu bebas, tidak suka dikekang, mereka lebih rasa adanya kebebasan ya dalam dunia berkarya, dalam dunia sastra. Satu. Ya, jadi dimasuk ke situ tak perlu masuk politik tapi masuk dalam ranah idea. Ya, tapi walaupun kita tahu ada yang berkecimpung dalam politik juga berkecimpung dalam dunia sastra. Ya. Contoh Ahmad Bustaman sebagai contoh. Contoh Samad Ismail sebagai contoh. Contoh pada satu ketika juga malahan Cikgu Harun Amnur Rashid pernah masuk partai. Kasim Ahmad pernah masuk partai dan lain-lain. Ya. Jadi gerakan budaya seni sastra lebih luas cakupan, lebih bebas, lebih berdaya tahan dalam sesuatu jarak waktu. Artinya begini, kalau anda masuk dalam dunia sastra, ada besar kemungkinan hayat pemikiran anda, hayat gagasan anda lebih panjang daripada anda masuk politik. Ya. Ini agak menarik, ya, sebab karya sastra agak kekal lama. Kadang orang lebih memikirkan Samad Ismail sebagai sastrawan daripada Ismail sebagai orang yang pernah berjuang dalam politik. Ya. Contoh, ya. Dunia penerbitan menjadi wadah, ya. Makin bagus penerbitan, makin banyak pembaca, ya. Jadi banyak buku tersebar dan dari situ ada permintaan pada sastra. Kesedaran reformisme agama malah memanfaatkan wadah sastra. Kita sudah tahu bahawa pembaharuan dalam ranah keagamaan juga ya memerlukan satu wadah lain selain pendidikan keagamaan, memerlukan wadah sastra. Contoh yang terbaik ya yang pernah terungkap di tempat kita adalah Syed Al-Hadi menggunakan wadah novel
hikayat Faridah Hanum sebagai menggerakkan reformasi di peringkat awal, dan pastinya kita tahu tentang karya-karya Buya Hamka, ya, itu contoh. Kemudian hayat penulisan bahawa ia masuk dalam ranah pendidikan remaja dan dewasa, mana satu karya yang luar biasa dibaca oleh banyak dari pelbagai umur, ya, kelompok berbagai umur, ya. Baik.